Martial Peak Novel 3455. Penembakan Feather Demon benar-benar layak untuk reputasinya. Terutama ketika Boya adalah Raja Iblis kelas menengah. Selama dia bisa menjaga jarak di antara mereka, kekuatan yang bisa dia tunjukkan bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis tingkat tinggi. Pegunungan itu sunyi. Angin sepoi-sepoi bertiup. Pohon-pohon bergoyang dan gemerisik. Pada saat tertentu, aura ganas yang mengunci Yang Kai dari jauh tiba-tiba menghilang. Yang Kai menyipitkan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Siapa yang tahu jika ini adalah skema Boya? Sesaat kemudian, sosok Boya perlahan terbang dari sisi lain. Dan Yang Kai tersenyum penuh arti. Berjalan 1000 meter di depan Yang Kai, Boya berhenti. Jarak ini adalah jarak yang aman baginya. Cukup waktu baginya untuk menghadapi serangan Yang Kai. Memiringkan kepalanya, dia melihat Yang Kai ke atas dan ke bawah sebelum berkata, "Kamu agak aneh." "Bagaimana?" Yang Kai tersenyum. Boya perlahan menggelengkan kepalanya, tetap diam. Alasan dia tidak menembakkan panah itu sekarang bukan karena mereka berdua telah bergabung. Karena ini adalah pertempuran yang kacau. Semua orang adalah musuh baginya. Jadi memilih untuk bergabung dengan Yang Kai hanyalah cara mudah untuk menghilangkan ancaman terbesar. Kenyataan membuktikan bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Dia mengira itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetapi dengan kerja sama Yang Kai, selusin Raja Iblis tidak dapat menahan satu pukulan pun. Alasan dia mencabut panahnya adalah karena instingnya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika panah itu benar-benar dapat melukai Yang Kai, itu tidak akan mampu menghadapi badai serangan balik yang ganas. Jika ada yang salah, dia akan mati di sini. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Memikirkan kembali penampilannya sebelumnya, Boya bahkan lebih yakin tentang hal ini. Jadi dia dengan tegas menarik panahnya untuk menghindari memprovokasi dia. "Ayo buat kesepakatan." Boya cemberut ke arah Yang Kai. "Apa?" Yang Kai mengerutkan kening saat dia menatapnya. Tidak tahu harus berkata apa lagi saat ini. Jika mereka benar-benar bertarung, pemenangnya adalah Raja. "Berapa banyak kristal iblis yang kamu pertaruhkan untuk dirimu sendiri?" Boya tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Yang Kai merenung sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. 100 juta. Boya segera meringkuk bibir merah S.E.K.Si dan bersiul. Ekspresinya sembrono mungkin saat matanya menyala. "Begitu banyak. Itu bukan urusanmu." Yang Kai mendengus. Apa yang salah dengan wanita ini? Apakah dia memperhatikan kristal iblisnya? Boya menyeringai. "Beri aku setengahnya." "Mengapa?" Yang Kai mencibir. 30%. Enyah. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan kristal iblis ini, dia tidak membiarkan orang lain memikirkannya. Apa yang seharusnya menjadi miliknya adalah miliknya. 10% baik-baik saja, kan? Jika kamu memberi saya 10%, saya akan menarik sekarang juga. Boya tidak terlalu memikirkannya dan terus tersenyum. "Aku benar-benar tidak ingin bermusuhan denganmu. Tetapi jika aku mundur seperti ini, aku tidak mau menerimanya. 10% adalah kerja keras saya. Jangan pelit begitu." "Apakah aku pelit atau tidak? Itu terserah kamu." Yang Kai tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Bisakah kamu memilih untuk mundur dari sini?" Dia memikirkan kembali dua Raja Iblis pangkat rendah dan Raja Iblis pangkat tinggi yang telah menghilang dalam kilatan cahaya putih dan berpikir dalam hati. Jadi begitulah adanya. Boya berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Secara alami, kamu dapat menarik diri dari Blood Fighting Pit." Mengatakan demikian, dia mengeluarkan sebuah item. Yang Kai melirik dan menemukan bahwa itu adalah plat nomornya. Dia juga punya satu. Tapi nomornya berbeda. Boya melambaikan plat nomornya ke arahnya dan berkata, "Kalau begitu sudah beres. Saya akan pergi dulu. Kamu bisa memberi saya 10% dari keuntungan." Begitu dia selesai berbicara, Boya berubah menjadi cahaya putih dan tiba-tiba menghilang. "Siapa yang menyetujui permintaanmu?" Yang Kai melengkungkan bibirnya. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak punya niat untuk setuju sama sekali. Namun dia pergi begitu saja. Namun, ini juga bagus. Kecuali dia tidak punya pilihan lain.
Dia tidak benar-benar ingin bertarung dengan Boya. Keterampilan memanahnya yang luar biasa benar-benar memusingkan. Namun, dengan pengingatnya, Yang Kai dengan cepat memeriksa plat nomornya dan menemukan bahwa memang ada opsi keluar di dalam. Selama dia menyentuh opsi ini, dia akan bisa meninggalkan Blood Fighting Pit. Menyingkirkan plat nomor, Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Dia telah membunuh banyak Raja Iblis dalam pertempuran ini. Tapi sayangnya, semua cincin luar angkasa mereka telah menghilang. Dia telah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dan jika ada yang mati di sini, cincin luar angkasa mereka akan segera menghilang. Sekarang dia memikirkannya. Blood Fighting Pit pasti telah mengambilnya. Ini hanyalah tindakan seorang bandit. Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setiap tahun, iblis yang tak terhitung jumlahnya akan mati di sini dan warisan mereka akan menjadi milik Blood Fighting Pit. Bagaimana mungkin tempat terkutuk ini tidak kaya? Di wilayah iblis, dia benar-benar bangkrut. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah 100 juta kristal iblis yang dia pertaruhkan. Kalau tidak, jika dia ingin membeli sesuatu di masa depan, itu akan sia-sia. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Meskipun ada banyak Raja Iblis yang mendaftar untuk pertempuran kacau ini, hanya ada 5 Raja Iblis tingkat tinggi. 3 dari mereka telah dibunuh oleh dia dan Boya, dipaksa mundur, dan terluka parah. Iblis pasir yang telah terluka parah mungkin telah mundur sejak lama. 2 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa tidak terlihat. Mungkin karena mereka telah terbunuh. Adapun Raja Iblis tingkat rendah dan menengah, Yang Kai tidak menaruh perhatian sama sekali. Selama dia bertemu dengan mereka, dia dapat dengan mudah menangani mereka. Dan mereka yang cepat bereaksi secara alami akan mundur untuk menyelamatkan hidup mereka. Adapun mereka yang lambat, mereka hanya bisa beristirahat di sini. Setengah hari kemudian, ketika Yang Kai menghabisi lawan terakhirnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dan gunung-gunung dan pepohonan menghilang dalam waktu yang sangat singkat, memperlihatkan bidang kosong sekali lagi. Penonton gempar dan Xiao Wu berdiri dengan bersemangat. Wajahnya memerah. Dia telah menang. Dia benar-benar menang. Yang Kai benar-benar selamat sampai akhir dalam pertempuran kacau yang melibatkan 70 atau 80 Raja Iblis. Ini membuatnya merasa agak tidak nyata. Dan hanya pada saat inilah hatinya tenggelam. Di belakangnya, Komandan Kepala Iblis yang telah bertaruh pada Yang Kai tertawa terbahak-bahak sehingga dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Taruhan 2 juta kristal iblis. 10 kali kemungkinannya. Itu 20 juta. Jumlah seperti itu adalah keberuntungan besar bagi Komandan Kepala Iblis. Itu sudah cukup untuk mendukungnya berkultivasi ke alam Raja Iblis dan kemudian menemukan satu set peralatan yang bagus untuk melengkapi dirinya sendiri. Di masa lalu, dia telah mendengar bahwa ada banyak contoh orang menjadi kaya dalam semalam di Blood Fighting Pit. Tetapi sekarang gilirannya untuk merasakan keajaiban dunia ini. Raja Iblis yang memimpin Blood Fighting Pit sekali lagi naik ke atas panggung dan mengucapkan beberapa kata selamat kepada Yang Kai atas kemenangannya. Yang Kai, di sisi lain, sangat memperhatikan bahwa ekspresi Raja Iblis ini agak suram. Tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mendengus dingin di dalam hatinya. Selusin Raja Iblis yang bergabung mungkin memiliki semacam keterlibatan dalam Blood Fighting Pit. Atau mungkin mereka telah mengaturnya. Meskipun dia yakin bahwa Yue Sang adalah dalangnya. Bagaimanapun juga, Yue Sang masihlah seorang Half Saint. Jadi tidak nyaman baginya untuk secara pribadi mengambil tindakan di Blood Fighting Pit. Jadi dia hanya bisa memerintahkan orang lain untuk bertindak atas perintahnya. Sekarang lebih dari setengah lusin Raja Iblis telah terbunuh. Akan aneh jika dia masih bahagia. Beberapa saat kemudian, Yang Kai diatur untuk memasuki ruang VIP dari Blood Fighting Pit dan menawarkan blood wine terbaik. Xiao Wu berdiri di sampingnya, meliriknya dari waktu ke waktu. Wajahnya dipenuhi kekaguman. Setelah menghabiskan kekuatan untuk mendapatkan kemenangan, secara alami sudah waktunya untuk mengumpulkan rampasan perang. Memikirkan bagaimana dia akan segera mendapatkan 100 juta kristal iblis bermutu tinggi dan juga membawa Li Siqing ke sisinya. Suasana hati Yang Kai menjadi cukup baik. Kali ini, dia bisa menjual bantuan bunga bayangan Kaisar Agung. Jika dia membutuhkan bantuannya di masa depan, dia tidak akan menolak.
Tetapi yang membuat Yang Kai merasa tidak berdaya adalah tidak peduli bagaimana dia menunggu. Tidak ada yang datang untuk menyambutnya. The Blood Fighting Pit tidak akan menarik kembali kata-kata mereka, kan? Berbicara secara logis, tempat ini berada di kota suci dan tepat di bawah hidung Yurumeng. Jadi mereka seharusnya tidak melakukan tindakan penghancuran diri seperti itu. Namun, karena Blood Fighting Pit telah berpartisipasi dalam operasi melawan Yang Kai, mereka mungkin tidak melakukan apa yang dia inginkan. Yang Kai dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Jika semuanya benar-benar seperti ini, dia pasti akan membalikkan tempat ini. Pada saat itu, jika dia membuat Yurumeng khawatir, tentu saja akan ada orang yang membelanya. Dia hanya tidak tahu apakah orang-orang itu akan mampu menahan amarah Yurumeng. Akan lebih baik jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menyeret Yue Sang ke bawah dan membiarkan Yurumeng berurusan dengannya. Memikirkannya seperti ini, Yang Kai benar-benar berharap bahwa Blood Fighting Pit akan memberinya alasan untuk menyerang. Setelah 2 jam, pintu ke ruang VIP tiba-tiba terbuka dan Raja Iblis setengah baya yang memimpin pertempuran masuk sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Salam, Saudara Yang. Apakah kamu tahu siapa aku?" Yang Kai menatapnya dengan penuh arti. Raja Iblis Parubaya tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang aku tahu. Saudara Yang, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut kamu." Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan. Saya sedang menunggu hadiah saya." "Di mana sekarang? Kenapa menghilang?" Raja Iblis setengah baya berkata, "Saudara Yang, tolong tunggu sebentar. Wanita manusia itu akan segera datang." Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau tidak, tetapi dia bisa melihat sedikit kekecewaan di mata Yang Kai dan tidak bisa tidak berpikir, apa yang dia kecewakan. Berhenti sejenak. Dia berkata, "Sebelum itu, mari kita selesaikan masalah lain dulu." "Apa itu?" Yang Kai menatapnya. Raja Iblis setengah baya melirik Xiao Wu dan bertanya, "Apakah wanita ini pelayan Saudara Yang?" "Ya." Yang Kai mengangguk. Raja Iblis setengah baya tersenyum sedikit. "Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada Saudara Yang. Menurut penyelidikan saya, sebelum Saudara Yang berpartisipasi dalam pertempuran kacau, wanita ini telah bertaruh 100 juta kristal iblis pada Saudara Yang. Menurut peluang yang ditetapkan oleh Blood Fighting Pit, jika Broter yang dapat memenangkan kemenangan terakhir, Blood Fighting Pit harus membayar 1 miliar. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan melambaikannya di tangannya. Tersenyum ketika dia berkata, "Aku sudah membawa kristal iblis." Mata Xiao Wu langsung tertuju pada cincin itu. Dan bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. 1 miliar kristal iblis. Itu jumlah yang tak terbayangkan. Meskipun dia tidak berkontribusi banyak kali ini, melihat Yang Kai menang begitu banyak sekaligus, dia merasa sangat terhormat. Bersambung.